tempat yang berproses kepada arah yang lebih sempurna. Jadi kalau di pesantren-pesantren itu ya Ustazah ya, kita lihat kadang-kadang kamar mandinya ada dibangun di pojok sini, ada lagi duit di pojok sini lagi, kemudian nanti dibangun lagi tempat masyaikhnya, tempat ustazahnya. Kadang-kadang banyak pembangunan-pembangunan yang nyusul-nyusul gitu. Artinya apa? Kalaulah misalnya lembaga atau sebuah tempat itu sudah ready semuanya, kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak siap berjuang, kadang-kadang justru itu merupakan awal ya rapuhnya sebuah perjuangan ya. Jadi kita berharap bagaimanapun tempat duduk kita saat ini adalah sesuatu yang kita syukuri. Mungkin ada tokoh-tokoh perempuan yang kita undang di sini kedapatan duduknya di pojok kiri, di belakang, mungkin tidak pada tempatnya, tapi ini adalah proses ya, dimana kita saling menjadi mustami, menjadi pendengar di acara ini, dan kita bersyukur ada Musas yang konsisten untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ustazah Afifah juga ingin mengucapkan tahniah dulu kepada Musas yang hari ini memperingati puncak milad yang ke-6 ya. Tentu perjuangan ini tidak mudah karena Ustazah Afifah tahu teman-teman Musas ini masih muda-muda orangnya. Kadang-kadang untuk mempertahankan majelis ini mereka datang dari jauh, berhujan-hujan ya. Ada yang sambil gendong anak, kadang-kadang juga sambil berjualan ya, memberikan informasi-informasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik. Mungkin sekitar 15 menit dari Ustazah Bibin tadi yang ingin Ustazah sampaikan terkait dengan menjadi muslimah yang baik di akhir zaman. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 124.000 nabi dan rasul yang dikatakan oleh para ulama yang sudah ada sebelum kita. Mengapa kita disebut sebagai umat akhir zaman? Karena memang secara takdir kita adalah umat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi nabi kita itu adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Dan ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat itu turun di bulan Sya'ban. Mungkin ibu, adik-adik tahu semua ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan kita berada di akhir zaman. Ustazah Afifah ingin ngajak kita semua di bulan Sya'ban ini baca salah satu salawat yang barangkali sudah populer hari ini. Kemarin Ustazah Afifah ngajarin ibu-ibu salawat Busyra. Masih ingat Bu? Masih ingat nggak? Gimana Bu? Nih ya, bantu Ustazah. Ayo sama-sama kita nyanyikan salawat dulu ibu-ibu. Afwan. Allahumma salli wasallim ala sayyidina. Kita ulang lagi ya. Yang itu salawatnya. Muhammadin sahibil busra. Bisa ya? Kalau nggak bisa pura-pura bisa. Kalau nggak hafal pura-pura hafal. Setidak-tidaknya ikut sertalah gitu ya. Nanti pas tiba bisanya kita ikut gitu ya. Oke, 3. Siap ibu? Oh ini ibu nih, siap ya? Oh, oke. 3, 2, 1. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra basyiruna biha. Masya Allah. Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana
ila hadza yaum, dari hari ini, min yaumina hadza ila kepada yaumil akhir, sampai nanti kepada yaumil akhir. Yang kita minta itu melalui Nabi Muhammad, Allah memberikan keberkahan sholawatul busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha. Kepada siapa? Wa ahlana wa auladana, kepada ahli keluargaku, wa auladana, kepada anak-anak kami, wa jami'i masyayikhina, kepada para masyayikh, apalagi wa muallimina wa talibatana wa talibatina wa allimina, kepada para masyayikh, kepada para muallim, orang yang mengajarkan ilmu, para ustadz, para ustazah, wa talibatana wa talibatina, kepada para penuntut ilmu yang laki-laki dan para penuntut ilmu yang perempuan, min yaumina hadza ila yaumil akhirah, sejak dari hari ini sampai kepada yaumil akhir. Masya Allah. Oke, kita tersambung dengan situasi akhir zaman. Hari ini teman-teman sekalian, halo, hari ini banyak orang yang overthinking menjadi muslimah akhir zaman. Apa itu overthinking? Mikir terlalu berlebih-lebihan sehingga nggak self confident, nggak percaya diri menjadi muslimah akhir zaman. Makanya ada salah seorang selebgram yang mengumumkan kalau dia tidak ingin punya anak. Ya Ustazah ya, apa istilah itu Ustazah? Child free. Nggak perlu kita sebutin namanya. Karena apa? Mungkin karena ada alasan-alasan beliau yang kemudian mengemuka. Kemudian kadang-kadang ini diaminkan oleh perempuan yang lain. Maklum selebgram. Selebgram ini kan punya banyak influence, banyak pengikutnya. Dan ini tentu saja kalau ada pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan fitrah Allah ini, yang Allah titipkan di kita, ini membahayakan kehidupan kita. Hanya karena dia terlalu overthinking terhadap fitrah melahirkan. Bu, sakit melahirkan itu sakit apa enggak? Oke. Coba acung tangan yang kemarin melahirkannya enggak sakit, ada enggak? Coba buka surah Maryam. Surah Maryam ayat 23. Rasa sakit itu sudah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'aja'ahal makhadu. Itu dia. Maka ketika kami datangkan rasa sakit ila jiz'in nakhlah, lalu dia bersandar kepada pohon kurma. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kunta nasyam mansiyan. Sehingga karena rasa sakit mules, ada rasa pingin ngedan di kontraksi pertama, kontraksi kedua, kontraksi ketiga, lalu dia berpegang kepada batang pohon kurma. Lalu dia katakan ya laitani, aduh celakanya aku, gitu ya. Saking sakitnya tuh Bu ya, aduh kok kayak begini banget sih rasanya nih, aduh. Sampai dia mengatakan, udah ya Allah, matikan saja saya nggak kuat ya Allah. Memang melahirkan itu sakit, tapi perlu kita catat, melahirkan itu bukan penyakit, tetapi melahirkan itu adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah yang hanya diberikan kepada kita kaum perempuan, baik dia umat akhir zaman ataupun perempuan-perempuan sebelum kita. Cuma hari ini Bu, ada orang yang lebay dengan rasa sakit ini. Lebay Bu,
overthinking. Begitu anaknya lahir pertama, mungkin ada kasus case-nya, mungkin jalan lubang lahirnya tertutup sehingga terjadi bleeding. Bleeding apa? Pendarahan, darah segar keluar. Kalau ada indikasi medis yang membahayakan begini, Bu, ini memang perlu ada penanganan, perlu dibantu oleh tenaga ahli, dokter obgyn. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda sakit, yang nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah yang berbahaya, tetap saja berprasangka baiklah kepada Allah. Kita adalah wanita sehat, karena setiap orang hamil itu pasti adalah wanita yang dinyatakan sehat oleh Allah. Makanya dia dikasih kesempatan melakoni itu. Kamu nih wanita sehat ya, saya kasih amanah, lahirin janin ini. Saya kasih namanya organ vagina. Organ vagina itu ada jalan lahirnya. Nggak akan ada perempuan di dunia ini yang hamil kemudian anaknya nggak keluar sampai besok. Pernah nggak ada orang hamil tuh nggak keluar berpuluh-puluh tahun? Pernah nggak? Pasti ada lahir gitu. Walaupun mungkin nanti lebih dari 31 minggu, 41 minggu, mungkin ada yang 10 bulan, mungkin ada yang 11 bulan. Tapi insya Allah itu bayi bakal lahir gitu. Dan ini adalah proses alami. Jangan terlalu overthinking dan kita terbuai dengan adanya stigma ataupun anggapan, kita hindari loh rasa sakit ini. Pada rasa sakit ini dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti apapun kodrat kita melahirkan, menyusui, mendampingi anak tumbuh kembangnya, pasti sudah Allah kasih kelengkapan sistemnya di kita. Ibu-ibu melahirkan, itu ibu-ibu menahan sakit 57 del. Bapak-bapak hanya mampu menahan sakit itu 25 del. Tapi Ustazah Afifah sekurus ini bisa sampai 5 anak keluar dari rahim Ustazah Afifah ini. Nggak tahu dulu, mungkin kepala anak Ustazah Afifah itu sebesar bola basket. Keluar aja tuh, Bu, meluncur aja dia. Ustazah Bibi ini 2, mungkin ada ibu-ibu di sini anaknya yang 7, ada yang 20 anak di sini, Bu. Ibu yang di sana berapa anak bunda-bunda? Halo, Bu? 6, Masya Allah, 7. Alhamdulillah. Bisa nggak, Bu? Jadi itu dulu, bahwa sakit itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Dan ibu-ibu, baik punya anak ataupun nggak punya anak, pasti kita akan mengalami penuaan. Secantik apapun lah ibu-ibu, ada namanya apa namanya sekarang nih? Aging, apa Ustazah? Anti-aging. Nabi Zakaria itu yang dikeluhkannya kan? Coba buka surah Maryam tadi. Kaf ha ain ya apa? Kaf ha ain ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idza nada rabbuhu nidaan khafiyya idza nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Terus wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Jadi cerita surah Maryam ini diawali dengan ketika Allah berbicara kepada Nabi Zakaria. Jadi ada pembicaraan antara Allah dan Nabi Zakaria. Ini yang diceritakan di sini. Apa kata Nabi Zakaria? Meminta kepada Allah, iznada rabbuhu nidaan khafiyah.
Nabi Zakaria itu memanggil Allah dengan nidaan khafiyah, dengan panggilan yang lembut selembut-lembutnya, karena sudah letih berdoa. Sampai dia bilang gini, dia udah curhat, sifatnya tuh udah curhat. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, wahazanal azmu minni, telah lemah tulang-tulangku, washta'ala ra'su syaibah, telah beruban kepalaku, walam akum bidu'aika Rabbi syakiya. Ya Allah, kami ini termasuk hambamu yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah kecewa meminta apapun kepadamu. Lalu curhatan berikutnya apa lagi? Kata Nabi Zakaria, wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya istriku wa inni khiftul mawali min warai, istriku itu orangnya mandul. Jadi memang secara medis Bu nggak bisa punya anak. Tapi ya Allah, wa kanat imraati akiran fahabli fahabli min ladunka waliya. Ada visi misi ke depan, siapa nanti mewaroi yang akan mewariskan Ali Yakub, keluarga Nabi Yakub, kalau bukan dari kalangan kami. Hal yang paling mustahil pun kalau kita minta kepada Allah, kalau untuk urusan anak nih, jangan sampai kita menganggap Allah itu tidak bisa. Nah itu dulu. Jadi ada memang situasinya ketika kita minta sama Allah, ya Allah selera saya nih Allah, selera saya nih Allah kayak begini, kalau bisa ya Allah disesuaikan juga dengan seleramu. Karena ada juga para sufi Bu, kalau misalnya doanya nggak dikabulkan oleh Allah, dia justru senang. Kenapa? Karena kata dia, kalau Allah kabulkan doa saya, berarti Allah itu mengikuti selera saya. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, berarti Allah itu lebih tahu yang terbaik buat saya, karena itu pasti selera Allah. Ini udah tinggi kajinya nih Ustazah ya. Tapi teruslah berdoa. Jadi rasa sakit itu jangan kita, misalnya nih, sekarang kan ada namanya USG Bu. USG berapa dimensi Ustazah? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Bisa dibolak-balik, bisa ngukur ini, ngukur dari belakang, ngukur. Kadang-kadang bisa lihat volume air ketuban, bisa ngelihat posisi anak nih kelilit tali pusar atau di mana gitu. Ini bakal lahir sungsang atau enggak. Apapun prediksi-prediksi yang terpapar di layar screen USG itu tidak membuat justru kita kehilangan fitrah kita. Jadi saya kepingin ibu-ibu di akhir zaman ini kembalilah kepada fitratallahul lati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Apapun bentuk kita, mau cantik, mau nggak cantik, mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, kehadiran kita di dunia ini udah dipilih oleh Allah Bu. Mau anak hasil zina yang nggak diinginkan oleh orang tua kita hadir dulu misalnya, ataupun kita adalah anak yang dibanggakan oleh orang tua, bahwa kita hadir ke dunia ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berjubel, mau berjibun ujian kita, mau nggak dipandang orang kita, miskin kita, bodoh kita, yakinlah ibu-ibu, keberadaan ibu-ibu ini sudah dirancang by God, design oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rancangan dari Allah. Coba ya Bu ya, percaya dirilah menjadi umat akhir zaman. Kita adalah orang-orang terpilih. Ustazah Hafifah, Ustazah Wiwin, Rahma, Bu Yanti, Bu Des, semuanya ini adalah orang-orang terpilih yang hidup di akhir zaman. Itu dulu self confident. Jadi jangan kemudian udahlah Dok, saya mau pilih tanggal cantik, bulan cantik, tahun cantik, nanti pergi ke awal bros, pergi ke dokter Safira, rumah sakit Safira, berdandan Bu, karena merasa aman kok, melahirkan tuh nggak bakal sakit. Sakit itu justru Bu ya, itu ada maslahat yang Allah titip di rahim kita tuh. Kalau ibu-ibu lahiran secara normal,
itu ada namanya mikrobiomik. Itu hanya diberikan kepada orang yang lahiran secara alami. Jadi seperti disuntikkan barengan sama hormon oksitosin. Dan itu berguna buat kehidupan kita saat menyusui, saat ketika kita masih dikasih izin oleh Allah dengan umur-umur kita setelah itu, dan diberikan kepada anak kita secara utuh. Dan itu tidak diberikan kepada orang yang lahir melalui penanganan tertentu, ada treatmentnya gitu. Ya, oke. Waktu 5 menit lagi. Nah, ibu-ibu, seperti itu. Jadi percaya dirilah. Kalau hari ini kita melihat hal-hal aneh, ada orang nggak yakin jadi perempuan, lalu transgender menjadi laki-laki, banyak nggak, Bu? Itu anaknya Elon Musk, orang terkaya di dunia hari ini. Anaknya 5, Bu, laki-laki semua. 1 diantaranya transgender, menghilangkan nama ayahnya di belakang namanya. Dia menghilangkan identitas ayahnya yang terkaya itu. Kemudian dia transgender. Hari ini kalau ibu-ibu baca media sosial, banyak orang-orang laki-laki yang kita sendiri kadang-kadang nggak nyaman jadi perempuan, mereka pingin jadi perempuan, Bu. Minum pil KB, suntik filler, suntik silikon. Yang nggak nonjol dibikin jadi nonjol, yang nggak aduhai dibikin jadi aduhai. Itu minum pil KB itu, Bu, ya. Itu membuat bulu-bulu ini jadi halus. Sebenarnya gitu, Bu. Dan membuat kalau laki-laki hormon maskulinnya itu berkurang, muncul hormon feminimnya, sehingga kumisnya jadi nggak numbuh. Dan itu, ibu-ibu sekalian, bisa memunculkan kantong payudara bagi laki-laki dan membuat hormon feminimnya muncul. Makanya cara duduknya, cara natapnya tuh udah mulai kayak bunda Korla lah gitu. Itu bisa dilakukan, ibu-ibu. Jadi banyak sekarang ini manusia-manusia ijal, indah jaleh, dan itu, ibu-ibu, memenuhi media sosial kita. Jadi kalau hidungnya itu nggak berbentuk alif, berbentuk huruf ta itu yang rebahan, Bu, yang ada titik 2-nya, yang nggak mancung bisa dibikin mancung. Dan itu perlu dana, Bu. Itu filler, suntik silikon, bikin ganjelan supaya montok segala macam. Dok, bikin, Dok, yang rada yang ukuran segini, Dok. Itu Masya Allah, Ibu, itu dananya bisa kesedot ke sana. Nah, jadi inilah ibu-ibu, coba pesan Ustazah Hafifah aja, kembalilah kepada fitrah Allah, ya. Kembalilah menjadi wanita-wanita yang percaya diri di akhir zaman. Jangan sampai kita terlalu overthinking, kita mempertanyakan syariat agama Allah. Ini bisa, Bu, Allah tuh mencabut keimanan kita. Enak ya jadi orang Kristen, enak ya jadi orang Buddha. Kalau dia healing ke Bukit Tinggi, healing ke Kapadokia, nggak mesti buka legging, buka jilbab, ambil uduk kayak kita. Udah deh, kita jangan sholat aja. Kalau sholat kita jamak aja. Ada jamak qasar, ada jamak takdim, kita jamak takhir aja. Ada yang meringan-ringankan syariat agama Allah. Bisa-bisa, Bu, dengan kalimat-kalimat kita seperti ini dicabut Allah iman kita tuh. Jangan meragukan syariat agama Allah. Udah dikasih Allah iman ini pun, Bu, harus kita doakan kepada Allah. Ya zal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Itu perlu diminta, Bu. Karena ada teman ustazah, Bu, ya. Adik-adik, teman ustazah, dia agent travel umroh, haji setiap tahun. Tapi di akhir-akhir hidupnya, Bu, dia nikah sama orang di luar agama kita. Akhirnya murtad kejadiannya, Bu. Jadi keimanan keislaman kita ini pun masih perlu kita pertahankan dengan amal-amal soleh, dan kita minta kepada Allah nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah seperti yang diceritakan oleh Ustazah Bibin tadi. Nah, itulah ibu-ibu sekalian. Mungkin itu dari Ustazah Hafifah sementara ini. Ustazah kembalikan dulu ke Bu Yanti.
Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Baiklah semuanya, mari kita takbir dulu untuk